Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Nailal Murtafiah, mahasiswi PGMI kelas 1B dengan NIM 033. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Widianto. Di sini saya akan mengambil judul Dinamika Interaksi Manusia. Beberapa bulan kemarin, kita mendapatkan berita-berita positif, contohnya seperti berita-berita di atas. Itu merupakan salah satu contoh dinamika interaksi manusia dengan alam lingkungannya. Mereka mau memanfaatkan lahan kosong untuk bercocok tanam. Kenapa kita harus berinteraksi dengan alam lingkungan kita? Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia. Selain itu, antara manusia dengan alam itu harus ada hubungan yang harmonis. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Khalifah di sini artinya yaitu mengelolanya, kita mengelola lingkungan, lalu mengantarkannya kepada tujuan penciptaannya. Nah, tujuan diciptakannya lingkungan itu adalah sebagai tempat makhluk hidup, baik manusia, binatang, maupun tanaman untuk berpijak. Nah, kita memanfaatkan lahan kosong untuk menanam tanaman. Di situ kebutuhan makan kita akan terpenuhi. Kita bisa makan buah-buahan, sayur-sayuran. Ibu kota senantiasa identik dengan pemukiman padat dan gedung-gedung pencakar langit. Bagi mereka yang tinggal di kota besar layaknya Jakarta, lahan terbatas kerap kali menjadi problem yang dihadapi. Apalagi untuk menyalurkan hobi seperti berkebun. Nah, metode urban farming atau bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan sempit di sekitar hunian bisa menjadi pilihan bagi Anda untuk memuaskan hasrat bertanam. Itulah yang dilakukan Wianto, lelaki 34 tahun yang akrab disapa Ewin ini, selama 8 tahun terakhir sudah menekuni hobi bertanam sayur dan buah dengan memanfaatkan lahan terbatas di atap rumahnya. Kondisi pandemi juga membuatnya punya lebih banyak waktu untuk mengurus aneka tanaman, buah, dan sayur miliknya. Berkebun atau bercocok tanam, khususnya tanaman produktif seperti sayur dan buah, tidak lagi identik dengan masyarakat pedesaan. Karena tidak sedikit warga perkotaan sekarang melakoni aktivitas pertanian dengan memanfaatkan lahan yang serba terbatas, seperti yang dilakukan oleh Kompi, pengawal Denmark Kostrad yang menyulap lahan hijau terbuka di wilayah padat penduduk Jakarta menjadi kawasan yang dipenuhi berbagai tanaman produktif. Dengan metode yang tepat dan tata cara tanam yang benar, tanaman seperti sayur, buah, hingga tanaman obat juga bisa tumbuh dengan subur. Urban farming ini merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sebetulnya kita hanya mendukung program dari pemerintah daerah ini, di mana Pangkostrat mengambil gagasan untuk menjemput bola untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan yang mungkin selama ini akibat dari pandemi COVID-19. Ini merupakan efek untuk bagaimana bisa meningkatkan pangan yang ada di lingkungan ini dengan memanfaatkan lahan-lahan yang mungkin tidak produktif ataupun lahan kosong. Tidak sampai di situ, hasil panen pun bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar lokasi urban farming. Dan ilmu cara bercocok tanam yang dimiliki anggota ini juga diberikan kepada masyarakat di sekitar lokasi urban farming, termasuk kepada siswa-siswi sekolah agar mengenal pertanian di lahan sempit. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Irian Syawahyudi, iNews melaporkan. Kebakaran hutan yang terjadi di Blok Pangarengan Resort Pengelolaan Taman Nasional LPTN Watu Numpuk, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Minggu 11 Juni 2023. Diakibatkan ulah manusia. Hal itu dikatakan Humas Taman Nasional Baluran Joko Mulyono berdasarkan pengamatan dan penelusuran tim Taman Nasional Baluran di lapangan. Hampir semua kebakaran di sini Taman Nasional Baluran dari dulu akibat ulah manusia, kata Humas Taman Nasional Baluran, Joko Mulyono dilansir dari kompas.com, Senin 12 Juni 2023 via telepon. Joko menjelaskan,
Lokasi titik api yang berdempetan dengan jalan nasional jadi dugaan kuat bahwa kebakaran tersebut diakibatkan tindakan manusia. Lokasi yang berdekatan dengan jalan raya sangat memungkinkan bagi manusia untuk melakukan pembakaran. Tetapi tidak semua bentuk interaksi manusia dengan alam itu baik bagi alam. Perilaku manusia suka membuang sampah sembarangan, contohnya, itu bisa membuat merusak lingkungan alam. Interaksi manusia dengan alam yang kurang baik itu dapat menyebabkan bencana alam. Selain itu, dapat merugikan manusia juga alam sekitarnya. Perbukitan bangun dolok tepat di atas jembatan C22 ini, kami melihat banyaknya bekas-bekas penebangan pohon yang berada di atas dan juga adanya mata air yang ada di atas perbukitan sehingga material longsor selalu saja jatuh, selalu saja menimbun jembatan dan badan jalan yang berada di lokasi ini. Siapa? Baik, Dharma, sampai saat ini bagaimana progres atau perkembangan pembersihan material longsor di jembatan C22? Ya, sejumlah alat berat sudah dipersiapkan untuk membersihkan material longsor. Hari ini sejak pukul 8 tadi pagi sudah dibersihkan. Kemudian jalur dibuka untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan yang akan pulang, bagi wisatawan yang akan pulang setelah berlibur di Danau Toba. Jalur dibuka, namun bagi wisatawan yang akan datang ke Danau Toba, jalurnya dialihkan melalui jalur alternatif, yang ini dari Simpang Palang menuju Sitawan di Kecamatan Girsang, Pangan Bolon. Baik. Dharma, sejauh ini jalur-jalur alternatif mana yang bisa dilalui oleh pengendara? Ya, bagi pengendara yang datang dari arah Pematang Siantar, Kepolisian Resort Simalungun sudah menyiapkan jalur alternatif, yaitu dari Simpang Palang, kemudian akan diarahkan menuju Simpang Sitahuan dan akan memutar balik lagi ke arah Parapat dan Danau Toba. Sementara bagi pengendara yang akan keluar dari Danau Toba, sistemnya buka tutup, artinya kalau ada pengerjaan pembersihan material, pengendara yang dari Danau Toba akan dialihkan menuju Tele atau Samosir. Namun jika pembersihan sudah selesai, jalur utama ini bisa dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Baik. Demikian, Anissa. Berdasarkan keterangan dari petugas yang melakukan perbaikan, kira-kira kapan target perbaikan jalan yang rusak akibat longsor ini dapat rampung? Ya, kami sudah menemui juga petugas baik kepolisian maupun pihak Kementerian PUPR yang berada di lokasi sejak tadi pagi hingga sore ini. Namun petugas belum bisa memastikan kapan jalur ini akan bersih dari material longsor. Mengingat material longsor berupa lumpur dan bebatuan masih menumpuk dari perbukitan ke jembatan C22 ini. Jadi sewaktu-waktu material yang masih berada di perbukitan itu bisa saja kembali turun dan menutupi badan jalan. Posisinya saat ini satu jembatan di sisi kiri dari arah Pematang Siantar sudah sama sekali tidak bisa digunakan. Sudah tertutup semua material longsor. Hanya satu badan ataupun satu sisi jembatan saja yang bisa dilalui. Jadi petugas belum bisa memastikan kapan material longsor ini benar-benar bersih. Demikian, Anissa. Baik, terima kasih Dharma Setiawan melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung sejak Kamis pagi tadi ternyata disebabkan oleh sampah yang menyumbat saluran drainase. Petugas pun terpaksa masuk ke gorong-gorong untuk mengeluarkan sampah. Petugas kebersihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumahan. Menurut petugas, kondisi sumbatan di saluran drainase terhitung sudah cukup parah lantaran banyak sampah yang tersangkut pada kabel-kabel telekomunikasi yang juga mengisi saluran drainase. Sesekali petugas harus masuk ke dalam saluran untuk mengambil sampah-sampah yang tersangkut. Sebelumnya sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat terendam banjir usai dilanda hujan sejak Kamis dini hari.
Di antara jalan yang terendam banjir yaitu di Jalan Utama Karangsoreang, Jalan Gading Tutuka, Majalaya, Soreang, Kutawaringin, dan sejumlah jalan lain. Solusi dari semua kejadian di atas, kita sebagai manusia harus peduli terhadap lingkungan. Terima kasih.